Nah, di sini teku ini tergantung dari jenis tumpuannya, ya. Jadi bagaimana perhitungan teku itu tergantung jenis tumpuannya. Sebentar, saya rekam dulu ya. Ini belum direkam ya. Ini ya, jadi bagaimana perhitungan teku itu adalah tergantung jenis peletakan atau jenis tumpuannya. Jadi ada yang peletakannya sendi-sendi, ada yang peletakannya jepit-jepit, ya, ada yang peletakannya sendi sama jepit, ya. Nah, untuk masing-masing ini, masing-masing peletakan ini akan mempengaruhi koefisien tekuk yang berbeda, ya. Yang pertama itu adalah kalau peletakannya kedua ujungnya adalah sendi, ya. Kita kan punya 3 peletakan ya. Pertama adalah roll yang mampu menahan gaya vertikal saja. Kemudian ada sendi yang mampu menahan tahanan arah vertikal dan horizontal. Dan yang ketiga adalah peletakan jepit, yaitu peletakan yang mampu menahan gaya vertikal, horizontal, dan momen. Ya. Nah, dalam setiap konstruksi itu jenis peletakannya tidak sama atau jepit bebas, begitu ya. Belajar statis tertentu, yaitu statis yang hanya mempunyai 3 tahanan. Ya, tapi di sini nanti akan kita bahas konstruksi yang statis tidak tentu di sini, yaitu yang mempunyai peletakan lebih dari 3 tahanan. Ya. Nah, yang pertama ini adalah sendi-sendi. Ya, batang dengan kedua ujung bertumpuan sendi. Jadi ujung A itu sendi, ujung B juga sendi. Ya. Nah, ketika batang AB ini diberi gaya vertikal sebesar F, ini ya, batang ini akan mengalami teku. Ya, akan mengalami teku atau melengkung ya, atau buckling. Nanti akibat teku ini akan terjadi perubahan posisinya. Ya. Jadi nanti ada titik C ini akan berubah sebesar A di sini. Ya. Nah, di sini kita ada istilahnya koefisien teku ya. Ada istilahnya koefisien teku atau ini ya, koefisien kerampingan. Itu lambda, koefisien kerampingan, kemudian L panjang tekuknya, panjang satu tekukan simetri. Kemudian R adalah jari-jari gerasi, I adalah inersia, ya inersia minimal penampang lintang batang, A adalah luas penampang, dan K adalah koefisien pemasangan. Sedangkan L besar adalah panjang batangnya. Ini ya. Jadi lambda ini adalah koefisien kerampingan. Jadi yang disebut koefisien kerampingan itu adalah rasio ya. Rasio panjang tekuk terhadap jari-jari gerasinya. Ini ya. Jadi di mana lambda adalah L per R, kemudian berapa R-nya, jari-jari gerasinya, yaitu akar dari inersia dibagi dengan luas penampangnya. Ya, sedangkan panjang teku itu adalah perkalian antara koefisien pemasangan terhadap panjang batangnya. Jadi di sini koefisien kerampingan itu adalah L per R, L kecil ya, yaitu panjang teku dibanding dengan jari-jari gerasinya. Nah, angka ini akan berbeda sesuai dengan jenis tumpuannya. Ya, jadi kalau jenis tumpuan kita tadi yang pertama adalah sendi-sendi, maka berapa nilai R-nya itu kita turunkan dengan turunan ya, 2 kali turunan. Maka akan kita dapatkan nanti kalau Anda pelajari lebih lanjut persamaan ini dengan menurunkannya 2 kali, maka akan didapatkan bahwa koefisien tekuknya adalah ini ya. Di sini ada ini ya, ada F kritis. F kritis itu adalah bebannya, beban kritis yang dapat
memulai terjadinya tekuk. Kemudian di sini ada istilahnya ada modulus elastisitas, modulus yang ya sudah kita pernah bahas juga di ilmu bahan konstruksi. Kemudian ada inersia, inersia minimum penampang lintang, kemudian panjang tekuk, koefisien pemasangan, dan panjang batangnya. Jadi F kritis di sini adalah P kuadrat EI per L kuadrat. Jadi P kuadrat EI per L kuadrat, di mana L kuadrat ini adalah panjang tekuknya. Panjang tekuk adalah perkalian dari koefisien pemasangan terhadap panjang batang. Ya. Nah, koefisien pemasangan untuk jenis tumpuan sendi-sendi itu adalah 1. Ya. Jadi yang membedakan masing-masing tipe peletakan itu adalah harga K-nya, koefisien pemasangannya. Jadi kalau tadi peletakan kita sendi-sendi, maka koefisien pemasangannya adalah 1. K-nya sama dengan 1. Kemudian dengan panjang batangnya L, sehingga untuk tumpuan jenis ini atau tumpuan sendi-sendi ini, K-nya sama dengan L. Gitu ya. Paham ya? Dengan demikian, karena I-nya sama dengan L, maka persamaan yang ini tadi akan berubah menjadi L kuadrat, panjang kuadrat jadinya. Gitu ya, paham ya? Jadi kan ini panjang tekuk atau bucklingnya adalah L kecil sama dengan K dikali panjang batang. Ya. Nah, di mana pada jenis tumpuan sendi-sendi, nilai K-nya sama dengan 1. Sudah ditentukan sama dengan 1. Maka berapa panjang tekuknya? Maka panjang tekuknya sama dengan panjang batang kan? L kecil sama dengan L besar ini. Ya, jadi karena kondisi peletakannya sendi-sendi, maka K sama dengan 1, sehingga di sini F kritisnya berubah menjadi P kuadrat EI per L kuadrat. Ya, berarti yang diambil di sini adalah panjang batangnya. Ini ya, angka yang ini karena K-nya sama dengan 1, maka L kuadrat ini L-nya sama dengan L besar ya. Maka F kritis adalah P kuadrat EI per L kuadrat. Begitu ya. Ini untuk kondisi dia peletakannya sendi-sendi. Nah, kemudian yang kedua, ini kondisi kalau salah satu ujungnya jepit dan yang lainnya bebas. Ya. Jadi kalau ini contohnya seperti tiang bendera atau tower ya, dia ditumpu hanya pada satu sisi, yaitu sisinya jepit, kemudian di atasnya bebas, ya. Jadi akibat peletakannya jepit bebas, maka nanti ketika kita kasih beban F secara vertikal, maka akan terjadi perpindahan B ini menjadi B aksen. Ya, defleksinya adalah ini. Ya, tekuknya adalah ini. Nah, kalau tadi untuk peletakan sendi-sendi, K-nya sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kalau peletakannya jepit bebas, maka di sini K-nya sama dengan 2. Ya, sehingga berapa panjang tekuknya adalah 2 kali L. 2 dikali dengan panjang batangnya kan? Jadi kan rumus panjang tekuk kan adalah K kali L besar ya. Konstanta dikali dengan panjang batang. Nah, untuk yang peletakan sendi jepit bebas, nilai K-nya sama dengan 2. Ya, maka panjang tekuknya adalah 2 kali dari panjang batangnya. Nah, jadi sehingga kalau kita lihat di sini, kan F kritis tadi kan rumusnya P kuadrat kali EI per konstanta kuadrat, L kecil kuadrat. Ya, di mana L kecil ini adalah 2 kali panjangnya, sehingga di sini menjadi 4L kuadrat. Begitu ya. Tekuk ini tergantung dari jenis peletakannya. Ya. Yang pertama tadi peletakannya sendi-sendi.
Sehingga F kritisnya itu adalah Pi kuadrat kali EI per L, ya, di mana L-nya adalah panjang daripada batangnya. Nah, kemudian yang kedua peletakan kita adalah jepit bebas, ya, hanya ditumpu satu sisi, yaitu jepit, dan ujung yang lainnya adalah bebas. Nah, maka di sini akibatnya peak F kritisnya, jadi kalau tadi kan tergantung dengan konstanta pemasangannya, tergantung nilai K-nya. Kalau pada sendi-sendi, K-nya sama dengan 1. Sedangkan pada jepit bebas, nilai K-nya sama dengan 2. Sehingga panjang tekuknya adalah 2 kali dari panjang batangnya. Maka F kritisnya itu menjadi Pi kuadrat EI per 4L kuadrat. Gitu ya. Jadi beda jenis peletakan, maka F kritisnya akan berbeda, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah peletakannya mempunyai tumpuan jepit-jepit, ya, kedua ujungnya adalah jepit. Maka di sini panjang tekuknya adalah 2L dengan perkataan, jadi K-nya sama dengan yang tadi, K-nya sama dengan 2, ya. Jadi di sini ini bisa Anda lihat, ini titik A dan titik B, ini semuanya memiliki peletakan jepit dengan panjang batangnya adalah L, ya. Nah, karena dia dijepit semua, maka kalau dibuat posisi akan seperti ini, ya. Dan diketahui K-nya sama dengan 2, ya. Karena K-nya sama dengan 2, maka persamaannya menjadi ini, ya, 4 Pi kuadrat EI per L kuadrat. Ya, ini untuk yang jepit-jepit. Nah, yang terakhir yaitu jepit sendi. Ya, di mana jepit sendi ini di titik A itu adalah jepit dan di titik B adalah sendi, maka nilai K-nya itu, ya, nilai K-nya panjang tekuk, kalau lihat di gambar 75B ini, ya, panjang 75B ini, gambar tersebut menunjukkan bahwa panjang tekuk kurang lebih 2/3 dari panjang batang. Nah, di sini, ya, panjang tekuknya ini lebih kurang 2/3 dari total panjang batangnya. Ya. Nah, maka di sini L-nya itu adalah 2/3 dari panjang tekuknya, 2/3 dari panjang batangnya. Maka persamaan 78 menjadi F kritis itu adalah 9 Pi kuadrat EI per 4L kuadrat. Gitu, ya. Karena ini kan mestinya L per L kan, mestinya ini Pi kuadrat per Pi kuadrat kali EI per L kuadrat, di mana L kuadratnya adalah 2/3 dari panjang batangnya. Sehingga di sini F kritisnya menjadi 9 Pi kuadrat EI per 4L kuadrat. Begitu, ya. Nah, selanjutnya ini berlaku teori Euler. Ya, berlaku teori Euler. Jadi di sini ini sudah pernah kita pelajari, ya. Tegangan adalah F per A. F ini F kritis adalah berapa P maksimum yang mampu ditahan oleh batang. A-nya adalah luas penampang, ya. Jadi sigma kritis, tegangan kritis adalah F kritis per A, ya. Nah, dari persamaan sebelumnya tadi diperoleh untuk berbagai konstruksi penumpu secara umum adalah rumusnya ini. F kritis sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat. Ini secara umum, ya. Nah, kemudian kita ada tegangan, ya. Tegangan kan P per A atau F per A, tegangan ini. Maka kita masukkan tegangan ini F per A. Jadi di sini kita masukkan F-nya Pi kuadrat EI per L kuadrat per A, ya. Sehingga di sini Pi kritis adalah apa, ya?
supaya akar I per A ini adalah R ya. Tadi di awal jari-jari gerasi atau R kecil itu adalah akar dari inersia dibagi dengan luas penampang. Ya. Nah, jadi kalau I per A ini kita jadikan akar, kemudian kita pangkatkan 2 kan akan sama ya. Sehingga di sini adalah jadi R kuadrat ya. R kuadrat, jadi di sini per L kuadrat. Jadi kalau kita coret, P kritis ini, sigma kritis itu adalah F kuadrat EI per 1 per kali 1 per lambda kuadrat. Itu ya. Jadi ini kalau kita hubungkan dengan teori Euler. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal, nanti silakan saja dipelajari ya. Dipelajari, kemudian nanti kita dipelajari nanti kemudian diringkas ya. Dibuat resumenya. Jadi ini ada kondisi kalau dia jepit sendi-sendi, kemudian kalau dia sendi jepit ya, kalau dia jepit-jepit sama dia jepit bebas. Nah, jadi nanti ini silakan dipelajari, kemudian nanti dibuatkan resumenya nanti ya. Nah, ini adalah materi minggu lalu yang tidak sempat kita selesaikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada bab terakhir ya. Ini mestinya kita bisa diberikan di awal, tapi kemarin saya melihat kondisi kalau misalkan memungkinkan kita buat, nanti kalau tidak jadi ini materi terakhir ya, analisis tegangan dan regangan. Ada pertanyaan untuk Teguh? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada saya lanjutkan ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu analisis tegangan dan regangan. Nah, di sini ada tegangan-regangan bidang namanya, istilahnya ya. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Jadi di sini ada tegangan namanya tegangan bidang, ya. Jadi di sini Anda bisa lihat yang pertama, di gambar yang pertama ini adalah sebuah kubus. Ya, kubus ini terletak pada sumbu kartesius, ya. Pada kubus ini ada sumbu X, ya, arah horizontal ke kanan. Kemudian ada sumbu Y arahnya ke atas, ya, dan ada sumbu Z arahnya ke depan, ya. Nah, pada kubus ini kan ada 6 bidang ya, ada 6 sisi, di mana pada setiap sisi itu ada bekerja baik tegangan normal maupun tegangan geser. Di sini ya, contohnya pada sisi atas. Nah, sisi atas ini Anda bisa lihat ada tegangan arah yang tegak lurus dengan penampang. Dengan sisi atas ini, penampang atas. Ini tegangannya itu searah dengan sumbu Y. Maka kita sebut dia adalah sigma Y. Kemudian pada penampang yang di atas ini juga terdapat tegangan geser, di mana tegangan geser ini mengarah ke arah kanan. Ya, mengarah ke arah kanan. Di sini untuk penamaannya, untuk tegangan normal kita kasih kodenya sigma, simbolnya sigma, sedangkan untuk tegangan geser itu simbolnya adalah tau. Ya. Nah, kalau dia tegangan normal itu notasinya sigma Y itu kenapa? Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Ya. Nah, sedangkan tegangan geser tau Y ada tau YX. Anda lihat ya, tau YX. Kenapa tau YX? Karena Y-nya ini mengikuti dari tegangan yang berada tegangan normal pada sisi ini. Sedangkan X-nya itu karena dia mengarah ke arah sumbu X, ke arah kanan. Sumbu X, jadi tau YX. Ya. Nah, kemudian pada sisi kanan ini Anda lihat ada tegangan normal itu sigma X mengarah ke arah sumbu X, sejajar dengan sumbu X. Ya, pada sisi kanan, Anda lihat sisi kanan dari kubus ini dia mengarah ke sejajar dengan sumbu X. Maka kita sebut dengan sigma X. Ya. Kemudian pada sisi kanan ini juga ada tegangan geser.
yang sejajar dengan penampang, sejajar dengan sisinya. Nah, tapi kenapa dia XY? Kenapa tau XY? Karena tadi dia mengikuti sigma yang sejajar dengan sumbu X ini. Sedangkan Y ini karena dia sejajar dengan sumbu Y. Arahnya kan ke atas. Jadi disebut dengan tau X, Y. Begitu ya. Nah, kemudian sama, sisi kanan juga, sisi kiri juga akan sama. Sisi bawah juga sama. Nah, tapi ada yang di sini sisi depan sama sisi belakang. Nah, sisi depan ini harusnya dia tegangan normalnya itu tegak lurus dengan penampang yang di depan kan, sisi yang di depan. Sehingga tegangan normalnya akan sejajar dengan sumbu Z. Maka di sini harusnya ada sigma Z, ya. Kemudian ada tegangan geser yang bekerja pada sisi ini, maka di sini nanti ada tau ZY, dia sejajarnya ke atas, sejajar dengan sumbu Y, sehingga ada pada sisi depan ini ada tegangan normal yang disebut sigma Z, dan ada tegangan geser yang disebut dengan tau ZY, gitu ya. Nah, kalau kita buat jadi 2 dimensi, kalau kita sederhanakan menjadi satu bidang, ini ya, kita ambil misalkan ini, bidang ini ya. Jadi di sini ada sigma Y, ada tau YX. Sama juga dengan ini, ada sigma Y, ada tau YX. Kemudian sisi yang ini ada sigma X, tau XY, dan ada sigma X, tau XY. Ya. Nah, kalau seandainya ada gaya yang bekerja sehingga dia berdeformasi, ada perubahan, ya, sehingga Y-nya ini nanti sumbu Y akan bergerak menjadi Y1, X-nya akan bergerak menjadi X1. Maka semua tegangan dan baik tegangan normal maupun tegangan geser yang bekerja pada sisi ini akan berubah. Maka di sini akan timbul sigma Y1 dan tau Y1 X1. Kemudian sigma X-nya berubah menjadi sigma X1 dan tegangan gesernya berubah menjadi tau X1 Y1. Begitu ya. Ini kalau kita lihat dari dua dimensi, atau kita lihat bidangnya. Kalau ini kan dalam bentuk 3 dimensi. Gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya tegangannya dipotong miring. Ya tadi kan kalau tadi penampangnya segi 4 ya. Nah, kalau seandainya penampangnya segitiga. Nah, kalau penampangnya segitiga, tegangan normal tetap harus tegak lurus dengan penampangnya. Seperti ini ya. Sigma, tadi kan ada sigma X, sigma Y yang bekerja tegak lurus dengan penampang. Nah, tapi kalau dia bidang yang miring seperti ini, maka tegangan normalnya harus tetap tegak lurus dengan sisi miringnya. Ya, harus tetap tegak lurus. Jadi kita uraikan arahnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi ada sinus dan kosinus. Ini kalau misalkan penampangnya ada penampang miring, ya. Nah, nanti kalau kita uraikan secara matematis, ini kan nanti ada tegangan atau regangan yang bisa kita jumlahkan, yang searah. Maka di sini kalau kita jumlahkan sigma X1 yang searah dengan X1 ini adalah sigma X1 A0 secant theta. Ini ya. Nah, nanti ini kita uraikan, kita jumlahkan terhadap sumbu X, sigma X1, kemudian terhadap sumbu Y, sigma Y1. Kita jumlahkan, nanti kita tahu bahwa tegangan geser baik pada arah X maupun arah Y, dia akan sama. Jadi tau XY itu akan sama dengan tau YX. Nah, jadi dari persamaan yang di atas ini, dari sigma X1 dan sigma Y1 ini, akan kita sederhanakan, ya, kita substitusikan, maka akan didapatlah berapa sigma X1-nya adalah sebesar ini. Ya, berapa tau X1 Y1 adalah sebesar ini. Ya, dari penjumlahan tadi, dari penjumlahan sigma X1 dan sigma Y1. Nah, ini ada beberapa kasus khusus pada tegangan bidang. Ya. Ada istilahnya tegangan uniaksial
Artinya kalau uniaksial hanya satu yang bekerja. Artinya ada satu tegangan yang bekerja. Bisa saja arah X saja, atau Y saja, atau Z saja. Ini disebut tegangan uniaksial. Ini karena penampang kita terhadap XY, maka bisa saja nanti yang terjadi adalah sigma Y atau sigma X. Yaitu ada satu tegangan yang bekerja di sini. Maka di sini sigma X1 itu adalah sigma X per 2 dikali dengan 1 plus cos 2 theta. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah kasusnya adalah geser murni istilahnya. Jadi yang bekerja itu adalah tegangan geser saja. Tidak ada tegangan normal yang bekerja di sini. Jadi kalau geser murni, berarti yang bekerja adalah taunya saja. Tau YX atau tau XY atau tau XZ atau tau YZ. Ya. Nah, kalau kasusnya geser murni, jadi semuanya tegangan geser yang bekerja sini. Maka tau gesernya adalah tau XY kali dengan cos 2 theta. Nah, kemudian kasus yang ketiga, kalau tegangannya biaksial, ada dua arah. Kalau yang pertama tadi kan satu arah ya, hanya satu sisi saja, X saja, atau Y saja, atau Z saja. Nah, kalau yang ketiga ini kasusnya adalah dua arah, maka di sini disebut biaksial. Ada dua gaya aksial yang bekerja sini. Bisa saja X dengan Y, atau X dengan Z, atau Y dengan Z. Ya. Nah, kalau tegangan biaksial seperti ini, maka sigma X1 adalah angkanya ini, dan tau X1 Y1 kesamanya ini. Ya. Nah, kemudian Anda lihat ya, di sini kan tegangannya semuanya menjauhi bidang ya. Jadi kita anggap dia adalah tarik, tapi bisa saja nanti dia tekan. Jadi bisa saja yang sigma X ini arahnya ke kiri, atau sigma Y ini arahnya ke bawah. Bisa saja seperti itu. Jadi bisa saja dia tekan atau tarik. Ya. Jadi kita ada 3 kasus. Pertama kasusnya uniaksial, yaitu bekerja hanya satu sisi saja, satu arah saja, baik X saja, Y saja, atau Z saja. Yang kedua adalah kasusnya geser murni, hanya gaya geser yang bekerja, baik gaya geser tau XY, tau XZ, maupun tau YZ. Yang ketiga adalah tegangannya biaksial. Ada dua arah yang bekerja di sini, yaitu sigma X dan sigma Y, atau sigma X dan sigma Z, atau sigma X dan sigma Z. Biasanya seperti itu. Jadi ada dua gaya aksial yang bekerja. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Tegangan utamanya adalah ini. Jadi tegangan utama itu sigma 1 dan sigma 2 ya. Sigma 1 dan sigma 2, dan tegangan geser maksimumnya adalah ini. Ya. Nah, kalau tadi kita menyelesaikannya secara matematis ya. Kita menyelesaikannya dengan matematis. Kita jumlahkan sigma X1, sigma Y1. Nah, tapi ada istilahnya yang dikembangkan oleh Mohr. Mohr ini mengembangkan secara grafis. Jadi bagaimana menghitung tegangan geser maksimum dan tegangan normal maksimum. Nanti kita mau melihat secara grafis. Ya, jadi kalau secara grafis kita mengikuti sistem yang diberikan oleh Mohr. Ya, paham ya? Tadi kan kalau tadi secara matematis. Nah, ini Mohr mengembangkan secara grafis, jadi mengikuti gambar. Ya. Nah, contohnya misalkan ya, ini ada diketahui. Jadi ini contohnya untuk yang biaksial. Jadi ada sigma X, ada sigma Y, ada tau XY. Ya. Nah, jadi di sini ada sigma X diketahui 200, sigma Y-nya 50, tau XY-nya 40. Ya, atau tegangan gesernya 40 MPa. Nah, dari persamaan di atas tadi kan kita dapat bahwa sigma sama dengan sigma X per sigma Y. Ini kita jelaskan, kita gambar ini ya. Nah, kemudian kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi pertama tadi kita ketahui sigma. Jadi Anda nanti bisa menggambarkannya menggunakan kertas milimeter ya.
Jadi pertama, gambar dulu sumbunya. Sumbu X, sumbu Y, ya, tergantung tegangan yang diketahui. Kalau di sini kan yang diketahui tegangannya tegangan normal sigma X, tegangan normal arah Y sigma Y, dan tegangan geser arah XY. Berarti sumbu yang kita gambarkan adalah sumbu X dan sumbu Y. Di sini sigma X-nya 200, sigma Y-nya 50. Nah, cara menggambarnya, gambar dulu sumbunya pada awalnya. Gambar dulu sumbunya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Nah, kemudian kita buat skalanya. Kita buat skala. Jadi, misalkan Anda harus menggunakan kertas milimeter supaya mempermudah penggambarannya. Ya, jadi, misalkan diskalakan, milimeter itu kan ada 1 cm, kemudian dibagi kotak-kotaknya jadi milimeter ya. Jadi dalam 1 cm itu ada 10 kotak. Nah, kita buat skalanya. Misalkan 1 kotak itu, 1 cm itu mewakili berapa MPa. Sehingga bisa kita gambarkan di sini. Misalkan 200 MPa. Jadi misalnya 1 kotak itu mewakili 10 MPa misalkan. Maka kita gambarkan sigma X-nya berapa kalau 200 MPa. Seperti itu ya. Jadi menggunakan skala. Jadi di sini kalau kita lihat skalanya, sigma X tadi diketahui 200, berarti di sini 200. Kemudian sigma Y-nya 50 MPa. Ya. Nah, kemudian tadi ada tau XY-nya diketahui 40 MPa ya. Tau XY-nya 40 MPa di sini. 40 MPa. Sigma X-nya 200, sigma Y-nya 50, tau XY-nya 40 MPa. Maka kita tarik, jadi sumbu X ini merupakan tegangan normal. Ya, sumbu X itu tegangan normal, sedangkan sumbu Y itu adalah tegangan geser. Ya, tegangan normal tadi ini sudah kita gambarkan. X-nya sigma X-nya 200, sigma Y-nya 50. Kita gambarkan titiknya di sini. Nah, kemudian tadi diketahui tegangan gesernya 40 MPa. Maka dari sini kita tarik ke atas 40 MPa, ini kita tarik juga ke bawah 40 MPa. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titik ini, kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini. Nah, nanti membuat lingkarannya itu menggunakan jangka. Ya, nanti jarum jangkanya Anda letakkan di sini, di pusat ini. Kita letakkan jarum jangkanya di sini, kemudian nanti pensilnya Anda letakkan di sini. Maka langsung digambar lingkarannya. Begitu ya. Nah, setelah dapat gambar lingkarannya, nanti Anda ukur berapa perpotongannya di sumbu X sebelah kanan. Itu adalah tegangan maksimum. Kemudian berapa perpotongan sumbu X-nya di sebelah kiri. Itulah tegangan geser minimumnya. Ya. Nah, kemudian Anda ukur juga ke sumbu Y-nya. Disinilah tegangan geser maksimumnya. Jadi kita dapat tegangan normal maksimum, tegangan normal minimum, dan tegangan geser maksimum. Jadi kita tarik dari pusat lingkaran ini ke atas, kemudian kita tarik ke kiri, itu berapa skalanya, itulah tegangan geser maksimum yang kita dapatkan. Nah, berapa diameter jari-jarinya ini, misalkan posisinya di mana, pusat lingkarannya 125 ini, itu akan sama dengan yang kita hitung menggunakan persamaan matematis tadi. Ya, dapatnya 125 ini. Maka di sini pusat lingkarannya berada pada titik 125, pada tegangan 125 MPa. Begitu ya. Jadi ini kalau tegangannya biaksial. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua ini sama ya, 150, tegangan normal arah X-nya 150, tegangan normal arah Y-nya 30, dan tegangan geser arah XY-nya 60. Ya. Nah, kita diminta menghitung tegangan prinsipal, kemudian kita diminta menggambarkan lingkaran Mohr, kemudian dari lingkaran Mohr ini kita akan dapatkan berapa tegangan geser maksimumnya. Ya. Nah, caranya sama seperti tadi, ya. Kita buat dulu, tadi diketahui sigma X-nya 150 MPa, sigma Y-nya 30 MPa. Ya, kita sudah ketahui, maka di sini kita sama seperti contoh 1 tadi, ya kita gambarkan sumbu X dengan Y-nya dulu. Kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya ini merupakan tegangan normal, sedangkan sumbu Y adalah tegangan geser. Ya. Nah, kita pakai skala.
kita buat 150 MPa, posisinya di mana? Dari ini nolnya. Nolnya ini kemudian kita pakai skala. Di kertas Anda misalkan 1 senti itu mewakili berapa MPa. Maka akan kita tarik dari 150 ini, sigma X-nya di sini. Kemudian sigma Y-nya 30 MPa, berarti 30-nya di sini. Ya. Kemudian tegangan gesernya 60, berarti kita tarik garisnya ke atas 60, kemudian ke bawah 60. Nah, kemudian kita hubungkan titik ini, kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan, nanti berpotongan di sumbu X. Nah, berpotongan di sumbu X ini Anda letakkan jarum jangkanya di posisi tengah-tengah ini. Pensilnya di sini atau di sini. Nah, baru Anda gambarkan lingkarannya. Akan dapat lingkarannya seperti ini. Nah, kemudian nanti lingkaran ini berpotongan di sumbu X paling kanan, itu adalah menyatakan tegangan normal maksimum. Yang di sini angkanya adalah 175 MPa. Kemudian di sebelah kiri, perpotongan di sebelah kiri itu menyatakan tegangan normal minimum. Ya. Berapa angkanya nanti bisa diukur menggunakan skala tadi. Ya, tadi kan kita menggunakan skala. Nah, kemudian kita tarik dari posisi ini ke atas. Nah, ini adalah tegangan geser maksimum. Kita tarik ke atas, kita tarik ke samping, itulah tegangan geser maksimumnya. Begitu ya. Jadi kita dapat tegangan normal maksimum dan tegangan normal minimum. Kemudian kita dapat tegangan geser maksimumnya. Gitu ya. Nah, ini nanti contoh yang lainnya sama. Ini ada beberapa contoh ya. Nah, kalau ini sigma Y-nya minus, berarti dia tekan. Ya, minus, berarti tekan.
ya. 240 itu adalah tegangan normal arah X, maksimum ya. Ini tegangan normal Y, 100. Nah, kemudian ketika kita dapatkan ini, kita cari titik tengahnya. Kita cari titik tengahnya, kita bagi dua, kita letakkan jarum jangkanya di sini, kemudian pensilnya di sini atau di sini, kemudian kita buat lingkaran. Ya. Nah, kalau kita buat lingkaran, nanti kita bisa mengukur berapa diameter ini, berapa tinggi ini. Inilah tegangan gesernya untuk bidang XY. Ya. Nah, kemudian yang kedua, YZ ya, tadi kan 0 kan? Tadi kan angkanya tidak ada 0. Sehingga di sini kasusnya uniaksial, hanya satu arah saja. Jadi sigma Y-nya 100 di sini. Sigma Z-nya 0 di sini. Nah, maka di sini kita cari titik tengahnya. Dari 0 ke 100 ini dapatnya 50. Ya. Nah, letakkan jarum jangkanya di sini, kemudian pensilnya di sini atau di sini. Nanti kita gambarkan lingkarannya. Ini untuk kasus uniaksial, ya. Bidang YZ ya. Nah, sekarang yang ketiga bidang XZ. Bidang XZ tadi X-nya 240. Z-nya 0 kan? Maka 240 ini kita letakkan di sini, ininya 0 sigma Z-nya. Maka dari 0 ke 240 tadi kita cari titik tengahnya, yaitu 120. Kemudian kita letakkan jarum jangka kita di sini, di 120 ini, kemudian pensilnya di 240 atau di titik 0. Maka akan kita gambarkan lingkaran seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari ketiga ini kita jumlahkan. Ya, tadi kan ada 50, ada 70, ada 120. Kan tadi kita punya tiga bidang kan? Punya 3 bidang ini, saya ulangi ya. Yang ini yang bidang XY, ini 70. Kemudian bidang YZ, tingginya 50. Kemudian ada bidang XZ, tingginya 120. Nah, ini kalau kita gabungkan jadi satu, dia akan menjumlahkan. Ya. Jadi dia akan berimpit seperti ini ya. Akan berimpit seperti ini. Kemudian nanti ini tingginya 50, ini 70. Kalau kita jumlahkan angkanya pasti 120 kalau benar. Ya kalau salah angkanya tidak akan sama dengan 120. Jadi kalau kita mau ngeceknya benar atau tidak, kedua lingkaran ini saling bersinggungan, kemudian jari-jari yang tegangan gesernya itu merupakan penjumlahan dari tegangan geser bidang yang lainnya. Jadi kalau di 50, ini 70, ini pasti 120. Seperti itu ya. Ini contoh 3 dimensi yang hanya, tapi Z-nya 0. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ini contoh-contoh soal. Bukan, ini soal untuk Anda kerjakan ya. Jadi ini ada sigma 1, sigma 2, sigma 3. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini ada yang 0 ya, ada yang minus, ada yang 0. Nah, nanti digambarkan sama seperti yang tadi. Nah, kalau Anda gambarkan secara langsung juga boleh, dalam satu sumbu juga boleh. Nanti harus sama angkanya. Kalau jumlahkan ini 25, ini 50, ini pasti 75. Ini kalau benar. Ya. Nah, tapi dengan catatan harus teliti ketika menarik lingkarannya, menggambar lingkarannya. Oke, nanti silakan ya dipelajari ini sama seperti yang tadi. Ya, ada sigmanya 200, ini sigma 3-nya 0, ya sigma 2-nya 150. Nanti kalau kita tambah, kita akan seperti ini. Ya. Nah, ini materi terakhir kita. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, silakan ditanyakan bila ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Silakan, baik kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi nanti materi kita untuk ujiannya sampai di sini. Oke ya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang tadi itu tugas latihan aja kan, Bu? Atau ada pengumpulannya, Bu? Ya, dibuat semuanya. Oh, berarti tugasnya cuma resume hari ini, Bu ya? Ya.
Tapi itu soalnya dikerjakan ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Dikumpulnya kapan Bu ya? Dikumpulnya besok. Besok paling lambat jam 4. Nah, nanti minggu depan ya, Senin depan kita latihan soal, tapi itu pengganti UAS. Jadi kita tidak ada UAS lagi. Kita hanya latihan soal. Jadi nanti latihan soalnya dari materi awal sampai materi terakhir hari ini. Ya. Nah, tapi minggu depan. Jadi kita tidak ada lagi UAS. Dan nilainya hanya saya hitung dari tugas-tugas yang Anda kumpul sama sama tugas sama latihan terakhir minggu depan. Ya. Paham ya? Jadi materi kita sudah selesai ya. Jadi mungkin minggu depan kita ada 3 soal mungkin. Nah, tapi jangan lupa minggu depan disiapkan kertas milimeternya. Ya. Atau jangan besok ngumpulnya ya. Takut nggak selesai saya. Ini hari Selasa ya. Senin ya. Mungkin paling lambat Kamis ya. Kamis saja dikumpul. Boleh Bu. Jam berapa Bu Kamis Bu? Kamis paling lambat jam 2. Jam 2 siang ya. Paling lambat. Nanti hari Seninnya kita baru latihan soal. Ada kira-kira lagi. Berarti soal ya. Pertama yang kalau kemudian ini terakhir yang keterangan bidang ini. Keterangan bidang ini yang terakhir tadi ada 3 soal dari Senin depan kita. Oke ya. Ada pertanyaan? Jadi latihannya itu Anda harus siapkan alat tulisnya ya. Siapkan jangka, siapkan kertas milimeter, siapkan pensil, mistar ya, supaya bisa ini jangan gambarnya jangan pakai pena, gambar di tanah luarnya. Nanti kalau ini susah, ini ya dihapus. Jadi nanti siap-siap alat tulisnya sama kertas milimeternya untuk minggu depan, untuk Senin depan. Oke ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ini yang masuk cuma 22 mahasiswa ya? Cuma 2 mahasiswa nih, 22 mahasiswa yang masuk di apa? Di tampilan saya ini, di monitor saya cuma 22 mahasiswa. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan nanti dikerjakan ya. Yang di resumenya sama latihan soalnya. Nanti minggu depan kita coba latihan. Ya, latihan supaya lebih paham lah nanti.
saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Tugasnya dikumpul paling lambat Kamis ya. Paling lambat Kamis. Kemudian nanti untuk minggu depan disiapkan peralatan tulisnya. Oke, itu saja perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.